Saudaraku, jika kita melihat fakta sejarah manusia secara keseluruhan, kita akan segera tersadar bahwa hidup di dunia ini sangatlah pendek dan sangat singkat sekali. Bukan pendek menurut hitungan manusia, tetapi pendek menurut standar Allah, menurut perhitungan hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya satu hari di sisi Robmu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Jika menengok kembali sejarah manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, diperkirakan beliau hidup sekitar 7.000 tahun yang lalu. Maka ketika diukur dalam skala akhirat, itu baru sekitar hitungan 7 hari saja. Artinya, seluruh peradaban manusia, seluruh kerajaan yang pernah ada, seluruh peperangan yang pernah terjadi, seluruh generasi yang hidup silih berganti, dalam perhitungan hari akhirat, barulah seminggu lebih sedikit mereka tinggal di alam kubur. Nabi Adam alaihissalam yang hidup di dunia berusia 930 tahun. Itu artinya belum genap hitungan satu hari akhirat. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Itu pun belum genap satu hari perhitungan hari akhirat. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW sekitar 6-7 hari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus dan kiamat seperti 2 jari ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu pertanyaannya sederhana, jika seluruh sejarah manusia yang pernah hidup di dunia saja baru beberapa hitungan hari dalam ukuran akhirat, berapa nilai hidup manusia yang hanya berusia 60 atau 70 tahun? Dalam Al-Quran, Allah juga menggambarkan bahwa pada hari kiamat, manusia merasa hidup di dunia hanya sebentar. Mereka merasa tidak tinggal di dunia, melainkan hanya sesaat di siang hari. Al-Quran Surat Yunus ayat 45. Masalahnya bukan kita tidak paham bahwa kehidupan dunia itu sangatlah singkat, tapi kebanyakan manusia terlalu berangan-angan, seolah-olah waktu hidup masih panjang dan lama, sehingga masih saja sempat dan sibuk untuk selalu mengurusi aib dan celah orang lain, meneliti kesalahan orang, menyebarkan keburukan orang, bahkan bisa berhari-hari selalu membahas sisi negatif orang lain. Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhullah berkata, "Waktu seorang muslim adalah amanah. Ia akan ditanya tentangnya, maka tidak boleh ia habiskan dalam perkara sia-sia dan pembicaraan yang tidak bermanfaat." Kitab Al-Muntaqah min Fatawa Al-Fauzan, Jilid 1, halaman 412. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga menjelaskan bahwa seorang hamba yang memahami dekatnya kematian akan sibuk memperbaiki dirinya, bukan sibuk mencari kekurangan orang lain. Jami'ul Ulum wal Hikam, Jilid 1, halaman 320. Syekh Abdullah Al-Gudayyan rahimahullah berkata, "Seorang muslim tidak layak menjadikan lisannya sebagai alat untuk memperpanjang pembicaraan yang tidak perlu, karena setiap kalimat akan dimintai pertanggungjawaban." Nasihat ini sejalan dengan prinsip para ulama bahwa menjaga lisan adalah separuh keselamatan. Kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Setiap takdir datang pada waktu yang paling tepat menurut ilmu Allah. Maka tidak perlu iri pada perjalanan orang lain, tidak perlu sibuk membandingkan, tidak perlu mengomentari detail hidup orang lain. Setiap orang sedang berjalan menuju ajalnya masing-masing." Kitab Madarij As-Salikin Jilid 3, halaman 123. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, "Ghibah termasuk dosa besar yang menghapus pahala dan memindahkan kebaikan pelakunya kepada orang yang digunjing pada hari kiamat." Beliau mengingatkan bahwa seringkali seseorang merasa sedang membela kebenaran, padahal ia sedang memindahkan amalnya kepada orang lain. Kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawi'ah, Jilid 6, halaman 20 dan 23. Maka kesimpulan akhirnya jelas, bahwa seluruh sejarah peradaban manusia yang pernah hidup di dunia, ketika dihitung menurut perhitungan hari di akhirat, baru berapa hari saja mereka menjalani kehidupan akhirat. Apalagi umur kita yang jauh lebih singkat. Maka pergunakan waktu yang tersisa untuk terus memperbaiki sholat, memperdalam ilmu agama, memperbaiki akhlak, mengurangi dosa lisan dan ucapan, dan menutup seluruh masa lalu dengan taubat. Jangan selalu menunggu waktu yang tepat untuk berubah, karena waktu tidak pernah berhenti menunggu kesiapan kita. Yang ada hanyalah umur dan kesempatan yang terus berkurang. Wallahul musta'an.